586 dunia menjadi ketakutan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Chen Fan mengendarai pelangi 5 warna langsung ke langit seperti seekor naga. Dia memegang segel di tangannya sementara tubuhnya dikelilingi oleh aura biru. Segel itu memiliki 5 warna dan penampilan kuno tanpa hiasan, seolah-olah itu adalah segel yang digunakan kaisar kuno untuk mengatur dunia. Tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh segel, itu memiliki penampilan yang megah. Ledakan, begitu segel itu berada di udara, lautan awan petir bergulung dan beberapa kilatan 5 warna ditembakkan ke segala arah. Mereka telah dibentuk dengan esensi dunia dan sangat mencolok saat mereka melakukan perjalanan melintasi langit. Setidaknya itu harus artefak roh tingkat tinggi atau harta karun roh untuk dapat menciptakan energi yang begitu kuat. Puff! Segel itu terbang dari tangan Chen Fan ke tengah awan petir dan dengan cepat menyerap petir seperti ikan paus yang meminum air. Ia dengan cepat membesar, dari ukuran aslinya menjadi telapak tangan menjadi 50 cm. Cicik, cicit. Petir menyatu ke dalam segel dan menyalakan runenya, membuatnya bersinar dengan cahaya warna-warni. Energi segel kemudian mulai melonjak dengan cepat. Segel itu dibuat berdasarkan segel guntur dari Sekte Guru Surgawi dan merupakan kombinasi dari 7 hingga 8 artefak ilahi dari setiap kategori. Keahliannya adalah mengendalikan guntur 5 elemen, jadi sebut saja segel 5 guntur. Kata Chen Fan lembut. Kemudian, terdengar suara gemuruh dari 5 segel guntur, sepertinya senang dengan nama itu. 5 segel guntur bertahan di udara selama hampir setengah jam dan menyedot semua awan petir dalam jarak 10 km. Rupanya puas setelah makan enak, lalu perlahan terbang kembali ke Chen Fan. Semua orang yang hadir di istana musim dingin tidak bisa berkata-kata, begitu mereka melihat Chen Fan mengambil segelnya dan turun dari langit. Utusan khusus Inggris, Chris, tercengang. Apakah itu hanya menyedot lautan guntur yang begitu besar? Lautan guntur 5 elemen menutupi 10 km dari langit di dekatnya dan separuh London diselimuti olehnya. Tikus dan kucing juga bisa merasakan energi mengerikan di dalam dan berlari menyelamatkan diri. Orang-orang yang berjalan di bawah awan petir semuanya ketakutan dan gemetar. Dari semuanya, fenomena besar itu diserap oleh senjata Chen Fan. Chris tidak tahu apa itu, tapi dia tahu energinya sangat besar. Itu seperti bom waktu, itu bisa meledakkan separuh kota London dan akan menyebabkan sedikitnya 100.000 korban jiwa. Guru, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Asiu dan yang lainnya mengepung Chen Fan dengan penuh semangat. Hampir, Chen Fan mengangguk. Setengah bulan kemudian, segel 5 guntur akhirnya selesai. Meskipun segel itu hanyalah artefak roh kelas menengah, Chen Fan telah mengukirnya dengan total 25 susunan, itu beberapa kali lebih kuat dari artefak kelas menengah biasa. Selain itu, Chen Fan nantinya bisa mengubahnya menjadi harta karun roh seperti pedang pemulihan esensi ketika dia memiliki kekuatan yang cukup. Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Chris berlari ke depan dan dengan rendah hati berkata, tolong jangan membuat senjata super di negaraku lain kali. Rakyatku tidak bisa menahan tekanan seperti itu. Sebagai wakil Menteri Luar Negeri Inggris, dia tidak perlu bicara begitu dengan hati-hati bahkan ketika bertemu dengan para pemimpin di banyak negara kecil. Namun, dia terdengar sangat hormat ketika berbicara dengan Chen Fan. Yang lain memperhatikan mereka dari samping dan menyadari bahwa status Chen Fan telah meningkat lagi setelah dia berhasil menciptakan segel. Ilahi, bahkan negara adidaya pun harus berhati-hati terhadapnya. Aku akan memberitahumu lain kali. Chen Fan tersenyum. Serius, lain kali. Chris benar-benar terkejut. Setelah awan petir 5 warna menghilang, sebagian besar netizen hanya berkomentar bahwa sayang sekali keajaiban itu hilang, namun pengaruhnya terhadap negara-negara di seluruh dunia sangatlah berbeda. Di Pentagon Amerika Serikat, tuan-tuan, menurut pengukur energi yang dibawa oleh drone kami, energi di dalam awan petir sebanding dengan 10.000 ton bahan peledak, sama seperti banyak senjata nuklir kecil. Seperti yang Anda ketahui, bom atom yang kami jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki hanya memiliki kekuatan yang sangat besar, 20.000 ton bahan peledak. Sebuah dokumen diletakkan di atas meja Menteri Pertahanan Nasional AS. Pria berambut putih yang dipanggil Menteri Tangan Besi ini tampak serius. Dia telah mengalami perang yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, seperti yang terjadi di Korea Selatan, Haiti, Panama, Tanjung Harapan, Perang Vietnam,
perang teluk. Namun dia belum pernah menghadapi masalah yang begitu rumit. Daya nuklir, itu adalah kekuatan terkuat yang dimiliki manusia, yang dapat menghancurkan kota dan negara manapun dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat Immortal Level Overlord dan 5 arbiter, kehancuran yang mereka timbulkan jauh di belakang kekuatan senjata nuklir. Ketika Lin Suming bertarung dengan Chen Fan, dia menjadi dewa fana dan membelah lautan dengan ayunan. Namun, jika energi yang sama diterapkan pada beton bertulang, maka hanya akan meretakkan bangunan setinggi puluhan meter. Kota metropolitan seperti London memiliki 100.000 bangunan. Bisakah Lin Suming melancarkan 100.000 serangan? Dia akan mati karena kelelahan hanya dengan beberapa ratus. Para arbiter memiliki tubuh kuat yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, namun mereka juga akan mati jika menghancurkan sebuah bangunan dengan tangan kosong. Namun senjata nuklir berbeda. Senjata nuklir seberat 10.000 ton dapat meratakan sebuah kota. Bom seberat 100.000 ton atau 1 juta ton bahkan dapat menghancurkan kota besar, dan senjata seberat 10 juta ton akan cukup kuat untuk meledakkan kota-kota besar seperti London dan New York, hanya menyisakan lubang raksasa. Uni Soviet pernah mencoba menguji bom nuklir seberat 100 juta ton dan kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak ada yang selamat dalam jarak 100 mil dan suara ledakannya tersebar dalam jarak 3.000 mil. Pejuang negara abadi seperti anak-anak ketika dihadapkan dengan senjata nuklir. Itulah sebabnya Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan Gereja Kristen mundur. Tidak peduli betapa tak terkalahkannya Chen Fan, 5 negara adidaya tidak akan pernah peduli padanya. Namun energi yang dikumpulkan Chen Fan di atas London telah membuat Amerika Serikat cemas. Tingkat energinya mencapai 10.000 ton. Apakah itu berarti dia bisa meledakkan kota dengan 10.000 penduduk? Para jenderal saling memandang. Mereka memiliki beberapa ribu bom nuklir sejuta ton, jadi mereka tidak keberatan dengan senjata nuklir seberat 10.000 ton, tetapi bom tersebut dikunci di gudang rudal dan hanya dapat digunakan dengan izin presiden. Dan segel 5 guntur ada di tangan Chen Fan. Rasanya seperti seseorang menodongkan pistol ke arah mereka dengan tujuan membalas dendam. Bagaimana Amerika bisa merasa nyaman? Jika kita menyinggung Chen Beixuan suatu hari nanti dan dia melepaskan senjata super ini di New York atau Boston, kita akan menderita kerugian triliunan dolar dan hingga 100 kali lipat jumlah korban yang kita derita dalam insiden 9/11. Sang ahli menyimpulkan, para jenderal menjadi pucat dan bahkan menteri berambut putih pun tercengang. Peristiwa 9/11 hampir memaksa presiden mundur, lalu bagaimana dengan 100? Negara kita tidak sanggup membiarkan bahaya seperti ini sendirian. Kita harus membunuh Chen Beixuan atau mengikatnya. Tidak ada pilihan lain, kata menteri. Pemikirannya tidak salah. Jika kamu mengancam keselamatanku, maka kamu telah membuat kesalahan dalam hidupmu. Aku tidak akan bisa tidur tanpa melenyapkanmu. Ini seperti situasi di mana seseorang tiba-tiba mengeluarkan pisau di kamar asrama yang damai. Kamu mungkin tidak menikamku, tapi aku akan merasa terancam. Menteri, saya meminta penggunaan armor pelawan dewa dan senjata pembunuh dewa untuk melenyapkan Chen Beixuan. Seorang mayor jenderal angkatan laut bangkit. Aku mendukung mosi itu. Letnan Jenderal Angkatan Udara bangkit. Saya setuju. Mayor jenderal tentara mengikuti. Hampir separuh jenderal yang hadir dalam pertemuan itu berdiri satu demi satu, sementara para jenderal berpangkat tinggi masih duduk di sana, memandang yang lain. Menteri Iron Fist yang berambut putih duduk tegak sambil mengetukkan jarinya ke meja, lalu berkata setelah beberapa saat, ayo kita kirim Chia dulu. Tanyakan padanya berapa banyak uang atau saham perusahaan mana yang dia inginkan. Kami akan memenuhi permintaannya bahkan jika itu menyiratkan ratusan miliar dolar atau kendali suatu negara, tapi jika dia tidak berkompromi. Menteri Iron Fist melanjutkan dengan tatapan dinginnya, segera laksanakan rencana pemenggalan itu. Ya Pak. Semua jenderal bangkit berdiri. Tidak hanya Amerika Serikat yang ketakutan, negara adidaya lain seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok juga kaget dan ketakutan. Semua negara tersebut secara diam-diam telah mengembangkan alat pengukur energi semacam ini, jadi selain Amerika Serikat, hanya sedikit negara lain yang memiliki data terperinci yang diambil setelah memantau lautan guntur. Energi 10.000 ton bahan peledak, yang setara dengan kekuatan senjata nuklir kecil. Bagaimana Chen Beixuan melakukannya? Di pangkalan Kunlun, Direktur Xiao membaca laporan itu sambil tangannya gemetar. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang negara abadi,
kekuatan serangannya hanya bisa dibandingkan dengan misil, dan misil hanya bisa membawa puluhan ton bahan peledak. Namun, tidak ada senjata lain yang dapat menampung 10.000 ton bahan peledak kecuali senjata nuklir. Direktur, saya pikir kita telah meremehkan Chen Beixuan selama ini, kata kura-kura hitam dengan serius. Chen Fan tidak pernah menganggap serius 5 negara adidaya di masa lalu. Rusia menyatakan gencatan senjata hanya karena mereka tidak ingin bertarung lagi dengan Chen Fan. Uni Eropa berdamai dengannya, bukan karena mereka takut padanya, mereka menyadari bahwa melanjutkan pertempuran adalah strategi yang sia-sia dan sia-sia. Tapi saat ini berbeda, yang dimiliki Chen Fan adalah senjata yang bisa mengancam negara adidaya. Meskipun itu hanya sebuah bom nuklir kecil berbobot 10.000 ton, hal itu telah membuat takut banyak negara besar, dan bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat pun membuka mata lebar-lebar. Tenaga nuklir adalah saraf paling sensitif di Amerika Serikat. Irak dan Libya ingin mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri dan mereka mendapat sanksi selama beberapa dekade karenanya. Tanpa perlindungan kami, kedua negara akan hancur berkeping-keping. Chen Beixuan adalah dalam masalah besar kali ini. Macan putih menggelengkan kepalanya. Direktur Xiao memegang dokumen itu erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kilatan kecemasan melintas di mata Red Sparrow. Five Thunder Cell menghasilkan hasil yang lebih baik dari yang kubayangkan. Chen Fan duduk di aula istana musim dingin setelah mengirim Chris pergi. 5 segel guntur melayang di sampingnya, mengeluarkan percikan petir. 5 warna petir menyambar tanpa henti dan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Saya ingin 5 segel guntur saya melepaskan seni guntur dengan atribut berbeda dan menjadi kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan menyedot semua energi awan petir, mendapatkan kesempatan untuk melepaskan 5 elemen guntur. Petik 2. Guntur 5 elemen adalah kekuatan penghancur di sekte abadi 5 elemen yang hanya dapat ditangani oleh para penggarap setidaknya tingkat inti emas, karena seni guntur adalah salah satu kekuatan dharma terkuat di dunia. Ia dibentuk oleh 5 jenis guntur dan itu menciptakan kekuatan destruktif, sama seperti energi yang dilepaskan ketika alam semesta meledak. Begitu listrik meledak, segala sesuatu dalam jarak 10 km akan hancur. Ini sama kuatnya dengan senjata nuklir kecil, Chen Fan merenung dengan tenang. Tetapi hanya ada satu peluang. Untuk mengumpulkan energi sebesar itu lagi, dibutuhkan waktu beberapa bulan atau terus menyerap kekuatan dari beberapa artefak roh lagi. Ini tidak seperti seorang kultivator inti emas yang dapat mengirimkan energi kuat hanya dengan suatu gerakan, atau seorang penggarap jiwa baru lahir yang dapat meratakan suatu negara dengan sebuah serangan. Chen Fan tersenyum. Sekali saja sudah cukup. Guntur 5 elemen sama kuatnya dengan senjata nuklir dan satu serangan dapat membuat negara adidaya berada di ujung tanduk. Bahkan dewa tingkat bumi pun tidak akan selamat dari serangan guntur 5 elemen. Jiwa ilahi mereka tidak akan bisa lepas dari kekuatan penghancur murni. Chen Fan membuat segel 5 guntur hanya karena dia menginginkan harta karun Dharma yang sesungguhnya. Guntur 5 elemen benar-benar kejutan. Dengan segel 5 guntur dan 5 elemen guntur, Chen Fan akan memiliki kekuatan dewa tingkat bumi, juga setara dengan negara adidaya manapun. Bahkan jika leluhur darah mencoba membalas dendam, guntur 5 elemen dapat dengan mudah menghancurkannya dengan sebuah serangan. Arsiu masuk dan berkata, "Guru, Nona Anya telah tiba di London. Kakak An ada di sini." Chen Fan dengan cepat bangkit dengan sedikit kehangatan di matanya. Anya tidak datang sendirian kali ini, seluruh timnya bergabung dengannya. 1/5 dari senior perusahaan Kiong Utara adalah elit yang cerdas dan cakap, dan mereka membuka gerbang ke pasar Eropa, meskipun perusahaan Kiong Utara memiliki serum vitalitas sebagai kartu truf mereka. Uni Eropa telah menolak untuk mengizinkannya di pasar Eropa karena bahan serumnya tidak diketahui, dan karena ketidakmampuan mereka untuk memastikan apakah serum tersebut berbahaya bagi tubuh manusia. Mereka bahkan melakukan kampanye pencemaran nama baik tentang serum di surat kabar, dengan menyatakan bahwa serum tersebut memiliki efek yang meragukan. North Kiong Corp juga beberapa kali bertemu dengan para pejabat tersebut, namun mereka bersikeras bahwa mereka hanya akan mengizinkan perusahaan tersebut memasuki pasar setelah membagikan formula Vitality Serum. Tentu saja mereka tidak setuju dengan kondisi ini. Mendesis, pesawat meluncur di udara dan mendarat di Bandara Internasional London. Chen Fan berdiri di bandara dan melihat Anya mengenakan jas hujan krem dan kemeja putih. Dia mengenakan skinny jeans, sepatu hak tinggi, dan kacamata hitam,
berjalan menuju Chen Fan seperti CEO yang suka memerintah. Orang-orang dari Sekte Qiong Utara berjalan di belakangnya. Chen Fan tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. "Bukankah kamu Ai Jinqi?" Chen Fan terkejut. Gadis di sebelah Anya adalah Ai Jinqi, yang ditemui Chen Fan di Jepang dan Zonghai. Dia mengenakan setelan hitam, rok luar, dan kacamata hitam. Kakinya kurus dan panjang, dan sosok tubuh jam pasirnya terlihat jelas. Ai Jinqi menjawab dengan formal, "Tuan Chen, saya, asisten Nona An. Tolong panggil saya asisten Ai." Anya sangat senang, tapi dia harus tetap bermartabat di depan bawahannya sehingga dia tidak memeluk Chen Fan. Sebaliknya, dia melepas kacamata hitamnya dan berkata sambil tersenyum berseri-seri. "Saya pikir mereka membodohi saya, tetapi Anda benar-benar berada di Eropa. Tentu saja, saya bahkan membeli sebuah istana di London yang bahkan lebih besar dari istana Buckingham. Saudari Anne, apakah Anda ingin melihatnya?" kata Chen Fan seperti remaja yang membutuhkan perhatian dari adiknya. "Pembual." Ai Jinqi memutar matanya ke belakang. Istana Buckingham meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi. Istana sebesar itu di London akan bernilai lebih dari seluruh aset perusahaan Qiong Utara. Mereka tidak akan bisa membelinya meskipun mereka menjual Chen Fan. Percaya atau tidak, itu benar. Chen Fan mengangkat bahu dan merasa aneh. Mengapa gadis itu memperlakukannya seperti ini setelah 2 tahun? Kapan dia menyinggung perasaannya? Chen Fan tidak tahu bahwa Ai Jinqi naksir dia, tapi dia merasa marah demi Anya, sejak dia mengetahui bahwa Chen Fan memiliki banyak murid cantik. Dia berpikir bahwa Chen Fan adalah seorang playboy dan tidak layak bagi Aya untuk tetap berada di sisinya. Anya terkikik dan berkata, "Baiklah, mari kita periksa." Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Aya menjelaskan kepada Chen Fan mengapa dia ada di sana sambil melihat pemandangan di luar. "Kami sudah melakukan 6 putaran negosiasi dengan Uni Eropa dan ini adalah yang ke-7. Mereka selalu bersikeras bahwa kami mengungkapkan formula kami dan mereka kemudian akan membiarkan kami memasuki pasar mereka. Saya di sini untuk pertemuan berikutnya jadi saya memutuskan untuk mampir menemui Anda." Beberapa saat kemudian, Anya bertanya-tanya, "Saudaraku, mengapa kamu datang ke Eropa?" Anya dan Fang Qiong bukanlah anggota Sekte Qiong Utara dan mereka tidak tahu banyak tentang sekte tersebut dan dunia gelap, jadi mereka pasti tidak akan tahu bahwa Chen Fan telah menyebabkan keributan dan mengejutkan dunia hanya dalam waktu setengahnya, sebulan. "Untuk membunuh seseorang," jawab Chen Fan dan ngelantur. "Jangan khawatir, Uni Eropa pasti setuju dengan syarat kita kali ini." "Sungguh gertakan, Anda hanya penting di negara kami." Uni Eropa dibentuk oleh selusin negara yang semuanya merupakan negara adidaya. Kami bahkan membayar banyak politisi berpengaruh termasuk wakil Perdana Menteri Spanyol untuk membantu, namun Uni Eropa masih tidak bersedia untuk menerima syaratnya, bisik Ai Jinqi. Tiongkok memang berkembang pesat, namun pengaruhnya tidak sebesar Uni Eropa. Bahkan, kalau bicara dampak ekonomi, Amerika Serikat pun kalah dengan Uni Eropa. Mereka dimanipulasi oleh Amerika Serikat hanya karena mereka terlalu longgar dan mempunyai kekuatan militer yang lemah. Kamu akan tahu saat itu. Chen Fan tersenyum dan terdiam. Karena Chen Fan telah mengejutkan seluruh Eropa dengan 5 elemen gunturnya dan telah menakuti pemerintah Inggris, tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk membiarkan perusahaan Qiong Utara memasuki pasar Eropa. Ai Jinqi memutar matanya dan bergumam, serius. Pemahamannya tentang Chen Fan terbatas pada apa yang dialami setahun sebelumnya. Chen Fan membunuh Lin Puojun di sebuah jamuan makan di Zonghai dan mengusir keluarga Lin. Namun, situasinya sangat berbeda, karena Uni Eropa adalah organisasi yang mempunyai kepentingan kelas dunia. Anya tidak mengatakan apapun dan matanya dipenuhi rasa percaya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Fan di Eropa, tapi dia tahu persis betapa kuatnya dia. Ketika mereka akhirnya sampai, mereka langsung dibuat takjub dengan istana musim dingin yang megah dan megah. Mata Ai Jinqi melotot. Kompleks istana yang sangat besar ini mencakup area seluas puluhan ribu meter persegi, bahkan lebih besar dari istana Buckingham. Lebih penting lagi, lokasinya di luar London dan bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kamu benar-benar membeli sebuah istana. Apakah itu istana raja atau adipati Inggris? Berapa biayanya? Ai Jinqi bertanya. Chen Fan memperkenalkan, ini adalah istana yang dibangun oleh Raja Inggris, George II. Karena digunakan sebagai tempat berlindung dari hawa dingin,
maka dinamai Istana Musim Dingin. Banyak senior di perusahaan Kiong Utara yang hanya orang biasa sehingga mereka tidak memiliki banyak pemahaman tentang Sekte Kiong Utara. Mereka tercengang tetapi mereka tidak tahu bahwa ini sebelumnya adalah markas besar Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Hanya Anya yang menatap Chen Fan dengan penuh arti. Dia tahu bahwa kakaknya hanya akan mengambil sesuatu dengan paksa daripada membelinya. Anya datang di pagi hari. Segera, dia menunjukkan kartu undangan kepada Chen Fan. CEO beberapa bank dan pemimpin beberapa keluarga besar di Inggris mengundang saya ke jamuan makan yang diselenggarakan di Windsor Residence. Ikutlah dengan saya. Chen Fan bebas jadi dia setuju. Windsor Residence terletak di dekat Sungai Thames. Dulunya merupakan tempat tinggal seorang bangsawan kerajaan dari keluarga Windsor dan kemudian dibangun kembali menjadi pusat bisnis kelas atas. Mereka yang diundang semuanya adalah tokoh-tokoh penting di London. Anya tidak ingin pergi ke sana. Namun yang mengundangnya adalah orang penting di industri keuangan Inggris. Jika North Kiong Corp ingin memasuki pasar Eropa, mereka memerlukan bantuan dari para pemimpin konsorsium tersebut, jadi dia harus hadir. Anya duduk di dalam mobil dan berkata sambil menghela nafas, Inggris menghargai industri keuangan. Bank raksasa seperti Royal Bank of Scotland Group dan Barclays sama berpengaruhnya dengan Citibank dan Goldman Sachs di Amerika Serikat. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan dukungan dari banyak keluarga besar, bahkan keluarga sekuat keluarga kerajaan. Kami membutuhkan bantuan mereka untuk meyakinkan Uni Eropa. Meskipun North Kiong Corp berkembang pesat, mereka masih diboikot oleh negara-negara barat. Fang Qiong dan Anya telah memutar otak untuk mencoba memasuki pasar Eropa dan Amerika. Bagaimanapun juga, Eropa dan Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian paling maju di dunia dan bahkan seluruh wilayah lainnya akan kalah dibandingkan kedua wilayah tersebut. Konsorsium lama ini luar biasa licik dan serakah. Akan sulit meyakinkan mereka, kecuali kita menawarkan manfaat yang cukup. Kelelahan terlihat di mata Anya. Chen Fan mendengarkannya, lalu berkata dengan lembut, Saudari An, aku di sini untukmu. Seorang yang mengangguk. Sementara itu, mereka sampai di Windsor Residence. Di kediaman Windsor, tempat itu terang benderang dengan lampu dan petugas sopan yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sekitar lokasi. Inggris dikatakan memiliki tradisi bangsawan paling bersejarah dan mereka terkenal dengan pelayan dan kepala pelayannya. Aturan etiket telah ditetapkan untuk mengontrol perilaku mereka dan cara melayani tamu, tetapi semua itu tampaknya tidak diperlukan bagi Chen Fan. Tuan, Nona, silakan lewat sini. Petugas membawa Chen Fan dan Anya ke kamar. Segalanya tampak biasa saja karena ini bukan pesta koktail formal. Para elit barat di dalam sedang berbicara satu sama lain dengan gelas anggur di tangan mereka. An sayangku, kamu di sini. Seorang lelaki tua berpakaian rapi mendekati mereka sambil tersenyum. Viscount York, Presiden Royal Bank of Scotland. Ia lahir di keluarga bangsawan Skotlandia dan memiliki gelar Viscount dan 2 gelar Baron. Anya memperkenalkan Viscount York kepada Chen Fan. Ini, Viscount York memandang Chen Fan dengan sedikit keraguan di matanya. Chen Fan tetap berada di tubuh panjang umur Azuretirk dengan rambut hitam sebahu dan mata cerah seperti berlian, tampak setampan para dewa. Viscount York benar-benar kagum dengan keanggunan bawaannya. Saya kira hanya sedikit keluarga besar dengan sejarah terpanjang di Eropa yang dapat membesarkan keturunan seperti itu, pikir Viscount York. Dia tidak menyadari bahwa pria ini sebenarnya adalah Chen Beixuan. Orang-orang yang pernah dihubungi Chen Fan semuanya adalah tokoh penting di Uni Eropa atau Inggris, yang memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib suatu negara atau negara. Dibandingkan dengan dia, Viscount York berada di peringkat yang jauh lebih rendah dan masih ada batasan antara dunia gelap dan industri keuangan. Anya tersenyum dan berkata, Saudaraku, Chen Fan. Tuan Chen dari Timur. Silakan ikuti saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa pemukul berat di London, kata Viscount York. Nama-nama Asia terdengar sangat membingungkan bagi orang barat. Viscount York bahkan tidak tahu apakah Chen Fan dan Chen Beixuan memiliki nama belakang yang sama. Ini Sir Brett, Presiden Bank Internasional London. Ini Earl Donny, anggota House of Lords. Ayahnya adalah wakil ketua terakhir. Ini Tuan Kirkle, Wakil Direktur Departemen Ekonomi dan Industri Uni Eropa. Setelah perkenalan Viscount York, Chen Fan dan Anya menyapa mereka satu persatu. Orang-orang itu semua adalah orang-orang penting di London,
jadi mereka sedikit pendiam dan angkuh. Earl Donny berkata dengan terkejut, North Kyong Corp, perusahaan Asia yang mengembangkan Vitality Serum. Ya, seorang ya tersenyum. Tuan Kirkel, saya ingat Departemen Ekonomi dan Industri Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang melarang serum vitalitas memasuki pasar kita. Benar, Earl Donny menoleh. Ya, kami menemukan hormon dalam serum vitalitas yang berbahaya bagi tubuh manusia. Penggunaan berlebihan bisa menyebabkan serangan jantung, kata Kirkel serius. Ai Jinki mendengarkan di belakang mereka dan matanya membelalak. Serum vitalitas telah dijual di Tiongkok selama hampir 2 tahun, mereka tidak pernah mendeteksi masalah apapun. Hal ini terbukti tidak berbahaya oleh lebih dari 1 miliar pelanggan. Kirkel hanya berbohong melalui giginya. Ai Jinki akhirnya menyadari betapa tidak tahu malunya para politisi tersebut. Nona Anya, saya kira Uni Eropa dan Inggris tidak akan membiarkan obat yang berpotensi berbahaya masuk ke pasaran. Tentu saja, jika Anda dapat berkolaborasi dengan Kan Pharmaceuticals dan memproduksi serum vitalitas baru yang tidak berbahaya, kita dapat mempertimbangkan kembali, kata Earl Donny. Anya masih tersenyum tetapi matanya dipenuhi rasa dingin. Kan Pharmaceuticals adalah perusahaan penting dalam industri farmasi Inggris. Rumor mengatakan bahwa Earl Donny berhasil terpilih sebagai anggota dewan karena dia mendapat dukungan finansial dari perusahaan. Mendapatkan kesempatan bekerja dengan Kan Pharmaceuticals seperti mendapatkan darah dari batu. Kondisi ini tidak bisa kami terima. Serum vitalitas adalah produk inti kami dan kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaan lain, kata Anya serius. Sayang sekali, Earl Donny mengangkat bahu dan berubah tanpa ekspresi. Dia menyesap wine tersebut, lalu mulai menyapa orang-orang di sebelahnya, sepertinya ingin mengganti topik pembicaraan. Viscount York mengajak Anya ke samping dan bergumam, Nona Anya, jika Anda ingin membuka pasar Eropa, Anda harus berkompromi dan bekerja sama dengan para pejabat ini. Viscount York, kamu adalah teman lama kami. Kamu harusnya mengerti bahwa kami tidak bisa menyerahkan formula serum vitalitas. Anya mengerutkan kening dan melanjutkan, bisakah kamu memikirkan cara lain? Katakan, bagaimana kalau kita memberi mereka lebih banyak uang? Uang bukanlah masalahnya. Viscount York menggelengkan kepalanya. Efek serum vitalitas terlalu kuat. Begitu memasuki pasar Eropa, akan menimbulkan dampak buruk bagi ribuan perusahaan farmasi di seluruh Eropa. Lawan Anda adalah seluruh industri farmasi Eropa. Jika Anda tidak berkompromi dan berbagi pasar dengan mereka, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghentikan Anda masuk. Anya mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Chen Fan memahami maksud Viscount York. Chen Fan pasti mengetahui efek dari Vitality Serum. Menggunakannya dalam jangka waktu lama dapat memperkuat tubuh dan secangkir kecil saja dapat meringankan penyakit ringan seperti pilek dan sakit kepala. Bahkan bisa meringankan penyakit kronis, penyakit berat dan penyakit fatal. Itu dikenal sebagai obat maha kuasa. Karena alasan itu, begitu produk semacam ini muncul, akan terjadi pukulan telak di seluruh industri farmasi. Dengan dukungan pemerintah Tiongkok, perusahaan farmasi di Tiongkok tidak dapat berbuat apa-apa, namun hal berbeda terjadi di Eropa. Seperti perusahaan-perusahaan minyak yang menghentikan masuknya energi baru yang lebih murah, perusahaan-perusahaan farmasi Eropa akan ikut memboikot North Kyong Corp. Lebih dari 1.000 perusahaan bersama-sama dapat melakukan apa saja dan bahkan negara-negara Eropa tidak akan mampu menolaknya. Tentu saja, selalu ada solusinya. Viscount York tiba-tiba berkata, seorang tamu terhormat akan segera datang ke sini. Jika North Kyong Corp bisa mendapatkan dukungannya, ada harapan untuk meyakinkan para pejabat Uni Eropa. Tamu terhormat, siapa? Seorang ia bertanya-tanya. Mereka yang hadir sudah merupakan tokoh-tokoh terkemuka di Eropa. Seseorang yang lebih kuat lagi adalah seseorang yang dapat mendominasi dan memanipulasi seluruh negara Eropa. Kamu akan segera tahu. Viscount York tersenyum misterius. Tiba-tiba terdengar keributan di depan pintu. Seorang pemuda berotot dan berambut pirang dengan pakaian modis masuk dengan senyum berseri-seri seperti bintang film. Para politisi arogan pun menghampirinya dengan hormat. Selamat datang, Tuan Lance kami yang terhormat. Terakhir kali saya bertemu Anda adalah pada pertemuan tahunan di Wall Street. Wakil Presiden Goldman Sachs ada di sana bersama Anda. Eddie, kudengar anggota dewan yang kamu dukung telah terpilih menjadi gubernur Utah. Selamat, Earl Donny, Kirkel, dan Brett bertindak dengan hormat seolah-olah mereka sedang berbicara dengan putra mahkota.
Siapa dia? Seorang ia bertanya. Eddie Lance, Presiden Asosiasi Golf Amerika saat ini. Pacarnya adalah Christine, bintang film. Anda seharusnya sudah mendengar tentang dia, kata Viscount York. Maksudmu, keluarga Lance Amerika Serikat. Anya tersentak dan menatap pria yang dikelilingi orang-orang itu. Siapa keluarga Lance? Kata Chen Fan dengan rasa ingin tahu. Orang-orang di sekitarnya langsung menatap Chen Fan dengan wajah canggung. Viscount York juga kaget, melihat Chen Fan belum pernah mendengar tentang keluarga Lance. Ini seperti mengatakan bahwa warga negara Inggris tidak mengetahui tentang Ratu Elizabeth. Keluarga Lance adalah salah satu keluarga tertua di Amerika Serikat. Anggota keluarga mereka pernah berperang dalam Perang Kemerdekaan bersama para pendiri Amerika. Mereka termasuk di antara orang-orang yang menandatangani Deklarasi Kemerdekaan. Ia memiliki sejarah panjang hampir 3 abad hingga sekarang dan dianggap sebagai raja tanpa mahkota. Keluarga mereka memiliki status yang sangat tinggi dalam industri bisnis Amerika dan mereka adalah sponsor di balik banyak konsorsium besar seperti Citibank, JP Morgan Chase dan Goldman Sachs, Viscount York menjelaskan. Dia tidak menunjukkan senyuman lagi, berpikir bahwa Chen Fan pastilah orang udik. Ada yang bilang keluarga Lance juga sangat berpengaruh di dunia politik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat saat ini juga salah satunya, bisik Anya. Oke, jawab Chen Fan acuh tak acuh. Dia telah memperoleh status lebih tinggi dari banyak negara dan sejajar dengan 5 negara adidaya. Meski masih lebih lemah dibandingkan 5 negara adidaya yang memiliki senjata nuklir, namun kekuatannya telah melampaui negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan India. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Lance, mereka tidak dapat mewakili seluruh Amerika Serikat. Chen Fan akan lebih memperhatikan jika pemimpin keluarga Lance datang, tapi keturunan bukanlah apa-apa baginya. Apakah wanita cantik ini adalah CEO dari North Kyong Corp? Eddie Lance melihat Anya dan matanya berbinar. Dia menerobos kerumunan dan mendekati mereka dengan segelas anggur. Anya selalu cantik tapi dia menjadi anggun seperti peri dalam mitos Asia sejak dia mulai mengolah dan meminum air roh Yunwu. Orang-orang seperti Eddie lebih mementingkan kecantikan batin daripada penampilan dan dia langsung terpesona oleh Anya. Ya, Tuan Lance. Anya sedikit mengernyit tetapi masih tetap tersenyum. Saya tahu bahwa North Kyong Corp adalah salah satu perusahaan terbesar di Tiongkok, tetapi masih belum berkembang seperti Apple, Microsoft, dan Google di Amerika Serikat. Eddie mengangkat bahu dan berkata dengan suara sombong. Tentu saja, Vitality Serum juga merupakan produk yang bagus, tetapi sulit untuk memasarkannya ke pasar Eropa dan Amerika tanpa dukungan dari perusahaan besar. Jadi, Pak Eddie, apakah Anda punya saran? Mata Anya berbinar dan bertanya dengan cepat. Baiklah, kenapa kita tidak minum dulu? Jangan membicarakan bisnis di pesta. Eddie membawakan 2 gelas dan memberikan satu kepada Anya. Gelas itu setinggi 2 telapak tangan dan di dalamnya ada Hennessy XO dengan kemurnian tinggi, yang cukup untuk membuat pria berotot mabuk. Seorang ia ragu-ragu, dia tidak pernah minum, bahkan di Tiongkok sekalipun. Kenapa, Nona An, kamu tidak cukup tulus? Wajah Eddie langsung berubah gelap. Maaf, CEO kita tidak minum. Sebagai asisten Anya, Ai Jinki berusaha membantunya. Nona Anya, Anda harus memahami bahwa Anda harus berkompromi jika ingin perusahaan Kyong Utara memasuki pasar Eropa dan Amerika. Saya hanya ingin Anda minum segelas anggur, tetapi beberapa yang lain ingin menelan seluruh perusahaan Kyong Utara. Yang mana yang akan kamu pilih? Eddie masih memegang gelasnya sambil menatap Anya. Ada sedikit perjuangan di mata Anya. Segelas wine memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perkembangan korporasi. Selain itu, alkohol murni pun tidak akan memabukkannya karena dia telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Baiklah, ketika ayah hendak menyetujuinya, Chen Fan tiba-tiba berkata, lupakan saja. Mereka akan datang dan memohon agar kita menjual produk kita kepada mereka di masa depan, kata Chen Fan dengan percaya diri. Karena Vitality Serum diencerkan, efeknya tidak terlalu terlihat, tetapi orang yang menggunakannya akan memiliki tubuh yang lebih kuat seiring berjalannya waktu. Mereka tidak akan pernah sakit dan akan mempunyai umur yang panjang. Mereka bahkan mungkin mengembangkan spirit root dan bakat budidaya di masa depan. Efeknya belum terlihat jelas saat itu karena baru 2 tahun berlalu. Sekitar 3 hingga 5 tahun kemudian, efek serum vitalitas akan benar-benar terlihat. Pada saat itu,
Eropa dan Amerika Serikat akan mengambil inisiatif untuk membuka pasar bagi North Kyong Corp, atau mereka mungkin akan kehilangan peluang pertumbuhan ekonomi mereka. Apakah saya mengenal Anda? Eddie menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan. Keluarga Lens telah mempekerjakan para ahli untuk meneliti serum vitalitas sejak muncul di pasaran. Mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa ada energi aneh di dalam serum vitalitas yang dapat mengevolusi manusia. Mereka yang meminum serum tersebut memiliki kemungkinan menjadi luar biasa 10 kali lebih tinggi dari orang normal. Data seperti itu sangat menakutkan. Sejak itu, keluarga Lens menganggap serum vitalitas sebagai salah satu target terpenting mereka dan akan mati-matian untuk mendapatkan formulanya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Uni Eropa dan politisi seperti Earl Donny adalah bagian dari rencana Eddie. Dia tahu bahwa Anya akan pergi ke sana jadi dia memilih hadir untuk menekannya, agar dia menyerahkan formula Vitality Serum. Di luar ekspektasinya, Chen Fan menghalanginya. Ini hanya satu gelas, Xiao Fan. Aku akan baik-baik saja, Anya menghibur Chen Fan. Tidak, Saudari An, kamu tidak tahu apa yang ada di tanganmu. Chen Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandang semua orang. Mereka mungkin terlihat congkak dan pendiam saat ini, tapi begitu mereka mengetahui kekuatan sebenarnya dari serum vitalitas, mereka akan berlutut dan memohon agar kita memberi mereka serum tersebut. Bumi adalah planet mati. Tidak ada cara untuk berkultivasi, sama seperti neraka. Serum vitalitas adalah satu-satunya jalan keluar yang diberikan Chen Fan pada planet ini. Siapapun yang mengendalikan serum vitalitas akan mengendalikan kunci evolusi umat manusia di masa depan. Diam, Earl Donny dan yang lainnya sangat marah. Kamu sedang berbicara dengan pewaris keluarga Lens. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Tuan Brett berkata dengan marah. Dia tidak pernah mengira Chen Fan akan seberani itu. Amerika Serikat adalah penguasa dunia dan keluarga Lens memainkan peran penting di negara tersebut. Mereka memiliki aset lebih dari $1 triliun dan dapat mengendalikan situasi politik. Pewaris dari keluarga yang begitu kuat memiliki status lebih tinggi daripada para pangeran dan putri di dunia. Keluarga Lens bahkan dapat menggulingkan rezim di beberapa negara kecil jika mereka mau. Chen Fan menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Saya tidak perlu tahu siapa Anda. Anda tidak akan membuat saya takut meskipun Anda adalah pangeran Jepang atau anggota keluarga terkemuka di Tiongkok, kata Eddie Lens dengan arogan. Ini adalah kepercayaan dari keluarga Lens. Setelah itu, dia mengabaikan Chen Fan dan membungkuk pada Anya. Nona Anya, saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi. Hubungi saya kapan saja jika Anda berubah pikiran. Dia kemudian berbalik dan pergi. Setelah itu, Earl Donny dan Sir Brett terkekeh sambil menggelengkan kepala, lalu pergi bersama Eddie Lens. Dalam sekejap, hanya Chen Fan, Viscount York dan beberapa lainnya yang tersisa di seluruh aula pesta. Nona Anya, keluarga Lens sangat berpengaruh di Eropa dan Amerika Serikat. Tanpa izin mereka, perusahaan Kyong Utara tidak mungkin bisa memasuki pasar barat, Viscount York mengerutkan kening dan berkata. Anya juga sedang berjuang. Ini benar-benar sebuah kesempatan emas. Namun setelah melirik Chen Fan, dia dengan tenang mengatakan kepada Viscount York, karena dunia barat tidak menyambut kami, perusahaan Kyong Utara akan menarik semua bisnis kami dari wilayah tersebut. Apa? Mata Viscount York melotot. Pasar Eropa dan Amerika adalah yang terbesar di dunia, menyumbang setengah dari PDB dunia. Tanpa pasar ini, perusahaan Kyong Utara akan mengalami pukulan telak. Tidakkah kamu harus memikirkannya lebih matang? Kenapa kamu tidak mengadakan rapat dewan terlebih dahulu? Viscount York merasa cemas. Royal Bank of Scotland membantu North Kyong Corp mengembangkan bisnis mereka di Eropa dan Amerika Serikat, bahkan Viscount York ingin mendapat bagian darinya. Semua rencananya akan hancur, jika North Kyong Corp mundur. Tidak, Presiden kita sudah mengambil keputusan. Anya terkekeh dan menatap Chen Fan. Awalnya Anya ragu-ragu, tapi dia segera tahu apa yang harus dilakukan. North Kyong Corp didirikan oleh Chen Fan, jadi dia menghargai pendapatnya lebih dari apapun situasinya. Ketika Viscount York mengantar mereka keluar, dia masih berusaha meyakinkan Anya untuk memikirkannya, tapi dia telah mengambil keputusan. Nona An, apakah kita benar-benar menghentikan semua bisnis kita di barat? Ai Jinki bertanya-tanya setelah mereka keluar.
Memasuki pasar barat adalah rencana utama untuk 5 tahun ke depan yang dibahas dalam rapat dewan terakhir mereka. Karena rencana itu dibatalkan, masa depan perusahaan akan hancur. Saat Anya mengangguk, Ai Jinki menatap Chen Fan dengan marah. Nona An mengorbankan masa depan perusahaan yang menjanjikan hanya karena perkataannya. Bukankah dia terlalu menyayanginya? Orang ini hanya tahu cara mengumpulkan murid-murid cantik. Dia tidak pernah memperlakukan Nona An dengan hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, Sister An. Mereka akan segera mendatangi kita. Saya harap begitu." Seorang ia tersenyum dan mengangguk. Faktanya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Sesuai dugaan, mereka tidak menunggu lama. Malam itu, Komisaris Uni Eropa Charles dan utusan khusus Inggris Chris pergi untuk memberitahu Chen Fan bahwa Uni Eropa telah memutuskan untuk menerima permintaannya dan mengizinkan North Kyong Corp mengembangkan bisnis mereka di Eropa. Korporasi juga akan dibebaskan dari semua pajak, menikmati perlakuan dari negara yang paling diunggulkan. Apa? Anya dan Ai Jinki juga ada di sana, dan mata mereka membelalak setelah mendengarnya. Kamu tidak bercanda, kan? Ai Jinki terkejut. Yang berdiri di depan Anda adalah anggota terhormat Komisi Eropa. Saya di sini untuk mewakili seluruh Uni Eropa. Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Tapi, Ai Jinki tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya pada hari itu, mereka masih mengemis untuk masuk ke pasar Eropa. Mereka rela merelakan apapun selain formula serum vitalitas, namun negara-negara Eropa angkuh dan tetap bersikeras tidak mengizinkan mereka masuk. Mengapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Terutama pembebasan pajak dan perlakuan terhadap negara yang paling diunggulkan adalah keuntungan yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Bukankah banyak perusahaan farmasi yang menentangnya? Kata Chen Fan, hanya beberapa perusahaan kecil. Mereka tidak bisa mengubah keputusan yang diambil seluruh Uni Eropa, jawab Charles. Tidak peduli seberapa kuat perusahaan-perusahaan farmasi tersebut dan berapa banyak pemangku kepentingan yang mereka miliki, mereka harus berkompromi jika menyangkut keselamatan negara mereka. Chen Fan memiliki senjata yang sebanding dengan kekuatan nuklir dan Menteri Luar Negeri Inggris sangat ingin mengusir Chen Fan. Belum lagi industri yang bernilai ratusan miliar dolar. Uni Eropa bahkan setuju untuk memberinya kekuatan politik di sebuah negara kecil. Saya ingat pewaris keluarga Lens juga tidak setuju. Chen Fan melanjutkan, mendengar nama keluarga tersebut, Charles kaget namun tetap menjawab dengan benar. Ini Eropa, bukan Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika tidak bisa memberitahu Uni Eropa apa yang harus dilakukan, apalagi pewaris keluarga Lens yang tidak penting. Yakinlah, Tuan Chen, Uni Eropa akan menepati janjinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Chen Fan mengangkat bahu dan berkata, baiklah. Saya harap Eropa dapat menepati janji mereka, atau saya akan sering muncul. Bagaimanapun juga, Duke Kegelapan masih hidup. Charles langsung memberikan jaminan dan banyak janji, misalnya, membantu North Kyong Corp untuk menetap, merekrut karyawan dan membayar gaji mereka, juga memberikan kekuasaan tata kelola di luar hukum kepada para eksekutif North Kyong Corp. Pada akhirnya, Chen Fan akhirnya setuju. Ketika Charles pergi, Ai Jinki merasa seperti terbangun dari mimpi sambil menatap Chen Fan. Apakah mereka benar-benar setuju? Apakah aku sedang bermimpi? Sudah kubilang mereka akan datang untuk memohon pada kita. Chen Fan kemudian menoleh ke Anya dan berkata, encerkan serum vitalitas yang akan kami kirim ke Eropa dan Amerika dan naikkan harganya 10 kali lebih tinggi, uang. Ide bagus. Anya terkikik karena kegembiraan di matanya. Ai Jinki berdiri di samping dengan tercengang, masih tidak mampu memproses semua yang terjadi. Di villa mewah di luar London, Eddie Lens menyilangkan kaki dan memegang segelas anggur di tangannya saat berbicara dengan Earl Donny dan politisi lainnya. Wanita Cina itu akan segera menyerah. Kehilangan pasar barat berarti kehilangan masa depan. Earl Donny bersulang dan berkata, saat itu, Tuan Lens akan mendapatkan formula dan wanita itu. Eddie langsung tertawa. Viscount York menggelengkan kepalanya. Dia pikir ayah hanya mengatakan itu karena marah di sore hari, dan dia akan tahu pilihan apa yang harus diambil setelah dia menenangkan diri. Korporasi Kyong Utara terlalu lemah di hadapan kekuatan keluarga Lens. Mereka tidak akan mampu melawan. Viscount York menghela nafas. Saat Eddie Lens masih berpuas diri dengan situasinya, teleponnya berdering.
Wajahnya menjadi gelap setelah dia mengangkat telepon. Apa? Uni Eropa dengan suara bulat setuju untuk membiarkan North Kyong Corp masuk. Seluruh villa menjadi sunyi. Bagaimana mungkin? Sir Brett dan Earl Donny sama-sama tercengang dan Kirkle bahkan ingin berteriak. Kirkle adalah wakil direktur Departemen Ekonomi dan Industri. Bagaimana dia tidak mengetahui resolusi ekonomi Uni Eropa? Para pemimpin Uni Eropa membuat keputusan tersebut dalam pertemuan gabungan mereka. Eddie menutup telepon dan dia tampak cemberut. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Pertemuan KTT gabungan adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di seluruh Eropa yang dihadiri oleh para pemimpin setiap negara. Begitu mereka mengambil keputusan, tidak ada seorang pun di Eropa yang bisa tidak setuju. Semua politisi tampak tidak berdaya di depan para pemimpin negara-negara Eropa dan bahkan keluarga Lens tidak akan mampu menghalangi mereka. Apa yang bisa membuat semua pemimpin setuju? Tidak mungkin. Bukankah North Kyong Corp adalah perusahaan Tiongkok? Apakah pemerintah Tiongkok membantu? Seseorang ragu. Uni Eropa tidak akan pernah menyerah pada Tiongkok. Pasti ada sesuatu yang saya tidak tahu. Eddie menggelengkan kepalanya dan menelepon lagi. Tuan Claire, bukankah Anda berjanji kepada saya untuk tidak membiarkan North Kyong Corp memasuki pasar Eropa? Suara geram terdengar dari gagang telepon. Ya, tapi kamu tidak memberitahuku bahwa Chen Beixuan berada di belakang perusahaan Kyong Utara. Siapa? Eddie kaget. Maksud Anda Tuan legendaris Tiongkok Chen Beixuan, yang menghancurkan armada Laut Hitam Uni Eropa. Semua orang di villa langsung menjadi pucat. Karena pernah berada di Amerika Serikat, dia tidak menyangka bahwa Chen Fan telah menimbulkan masalah di seluruh Eropa. Ketika Chen Fan menciptakan senjata super di dekat London, semua pejabat di daerah itu sangat ketakutan. Nama Chen Beixuan benar-benar mimpi buruk bagi mereka. Ya, itu dia. Pihak lain mendengus. Chen Beixuan meminta agar perusahaan Kyong Utara masuk ke pasar Eropa dan dia akan meninggalkan Eropa sebagai imbalannya. Jadi para pemimpin semua negara setuju dengan suara bulat. Dibandingkan dengan Chen Beixuan, perusahaan Kyong Utara tidak berarti apa-apa bagi mereka. Saya peringatkan Anda untuk tidak melakukannya untuk menyinggung perusahaan Kyong Utara. Anda dan keluarga Lens Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Lalu, dia menutup telepon. Eddie pucat dan pucat, dia sangat marah hingga ingin melempar ponselnya ke lantai. Pria di seberang telepon adalah seorang kelas berat dari Uni Eropa bernama Claire. Meskipun Eddie adalah pewaris keluarga Lens, Claire bukanlah seseorang yang bisa membuat dia tersinggung. Apakah itu benar-benar Chen Beixuan? Earl Donny berkata dengan nada panik. Yang lainnya gemetar. Meskipun mereka telah mendengar tentang Chen Beixuan setiap hari, dia adalah tuan besar yang berdiri sejajar dengan negara adidaya. Mereka hanyalah beberapa anggota dewan dan direktur yang tidak penting. Bagaimana mereka bisa setara dengan Chen Fan? Apakah Chen Beixuan kuat? Eddie berasal dari Amerika, jadi pengetahuannya tidak sebanyak orang Eropa. Dia tidak hanya kuat, tapi juga seperti iblis, kata Earl Donny. Sir Brett tiba-tiba bangkit dan berkata, Tuan Lens, ada yang harus saya lakukan. Selamat tinggal. Kemudian, yang lain juga mulai pergi seolah-olah mereka sedang bersembunyi dari kutukan. Viscount York terkejut. Dia mengira perusahaan Kyong Utara akan menyerah, dia tidak pernah mengharapkan perubahan seperti itu. Apakah Chen Beixuan orang Tionghoa bernama Chen Fan? Viscount York gemetar dan merasa seperti telah melewati neraka. Segera, hanya Eddie dan Earl Donny yang tersisa di aula. Eddie tampak mengerikan. Earl Donny ingin pergi tetapi dia tidak bisa bergerak. Katakan padaku, apa yang istimewa dari Chen Beixuan? Mengapa mereka begitu takut padanya? Kata Eddie. Seperti yang dijelaskan Earl Donny, Eddie akhirnya mengetahui apa yang telah dilakukan Chen Fan di Eropa. Dia menghancurkan armada Laut Hitam, melenyapkan Departemen Arbitrase Dunia Gelap, membantai selusin keluarga kuno dan menciptakan senjata yang sebanding dengan senjata nuklir. Semua hal ini membuat Eddie ternganga. Apakah dia manusia? Dia dewa. Ketika Eddie memikirkan tatapan menghina Chen Fan, dia langsung marah dan ada kilatan kemarahan di matanya. Chen Beixuan, kamu mungkin kuat tetapi kamu jelas bukan penguasa dunia. Chen Fan tinggal beberapa hari lagi di London dan hendak berangkat setelah menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Uni Eropa dan North Kyong Corp. Namun, orang yang tidak terduga datang. Tuan Chen, saya datang untuk meminta maaf lain kali. Eddie sopan, lupakan saja. Chen Fan melambaikan tangannya.
Mengapa dia peduli pada orang yang tidak dikenal seperti Eddie? Tidak, tidak, aku terlalu tidak sopan terakhir kali dan aku menyinggung Nona Anya yang terhormat. Tolong beri aku kesempatan untuk menebusnya untukmu. Eddie membungkuk beberapa kali. Pasti ada sesuatu yang salah. Eddie telah bertindak arogan beberapa hari sebelumnya dan dia bahkan meremehkan Chen Fan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu rendah hati? Chen Fan bertanya, "Oh, apa yang ingin kamu lakukan?" Eddie membungkuk dan berkata, "Saya ingin menjamu Anda di Queen Victoria Hotel. Silakan datang." Queen Victoria Hotel adalah hotel terkenal di Inggris yang terletak di sebelah Sungai Thames di luar London. Menara London dapat dilihat dari sana dan merupakan tempat di mana banyak pejabat asing menginap. Baiklah, Chen Fan merenung sejenak dan setuju. Ketika Eddie pergi, Anya mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, menurutku dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kita sebaiknya tidak pergi. Kita akan tahu apa yang dia rencanakan setelah kita pergi. Selain itu, konspirasi apapun tidak ada gunanya di hadapan kekuasaan." Mata Chen Fan berbinar. Sore harinya, Chen Fan berkendara ke Queen Victoria Hotel dengan Rolls-Royce perak. Mengingat kemungkinan bahaya dari perjalanan itu, dia memutuskan untuk meninggalkan Anya di istana musim dingin. Queen Victoria Hotel berdiri di tepi Sungai Thames seperti menara putih yang tinggi. Letaknya sekitar 30 km dari pusat kota. Tepat ketika dia melihat hotel tersebut, tiba-tiba sebuah peluncur roket menghantam dari jauh. Ledakan, peluncur roket itu sekuat dan secepat misil, mendarat tepat di atas mobil. Rolls-Royce bernilai jutaan dolar yang diklaim anti peluru itu langsung berubah menjadi bola api dan suara ledakannya memecah kesunyian malam. Apakah dia sudah mati? Di atas bukit, seorang gadis jangkung berambut hijau dengan celana ketat hitam bertanya-tanya. Di sebelahnya ada seorang pria berotot setinggi 2 meter yang membawa granat berpeluncur roket besar. Dia menjawab, "Ini adalah granat berpeluncur roket pembunuh dewa yang diisi dengan roket yang menembus baju besi. Bahkan seorang pejuang negara abadi mungkin tidak akan selamat dari serangan langsung." Tapi Chen Beixuan bukanlah pejuang negara abadi seperti biasanya. Kalau tidak, mereka tidak akan meminta tim pertarungan dewa untuk melakukan ini. Gadis berambut hijau itu menggelengkan kepalanya. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka, "Tim yang bertarung dengan Tuhan, apakah ini nama kodemu?" Hah! Gadis berambut hijau itu kemudian mengayunkan tubuhnya dan dua belati hitam muncul di tangannya. Dia segera menyerang seolah-olah seekor citah telah mengambil alih dirinya. Pria berotot di sebelahnya juga mengangkat granat berpeluncur roket dan menyerang. Bang! Chen Fan menghentikan granat berpeluncur roket dengan satu tangan dan mengangkat gadis berambut hijau itu ke udara dengan tangan lainnya. Tidak peduli seberapa keras pria berotot itu mendorong, dia tidak bisa menggerakkan granatnya ke depan. "Beraninya kamu menyerangku dengan kekuatan kecilmu." Chen Fan menggelengkan kepalanya. Kedua orang itu paling banyak berada di level Grandmaster dan Chen Fan dapat dengan mudah membunuh mereka dengan satu jari. "Kupikir Lance punya lebih dari ini. Apakah dia hanya mengirim kalian berdua?" Haha, gadis berambut hijau itu tiba-tiba mencibir dan berubah menjadi aliran air, keluar dari tangan Chen Fan. Dia kemudian muncul kembali di depan Chen Fan dan dengan cepat menikamnya 13 kali. Kemudian, pria berotot setinggi 2 meter itu mengaum. Tubuhnya membesar hingga 3 meter dan ototnya menonjol seperti tongsan. Dengan kekuatannya yang melonjak, dia mendorong tangan Chen Fan dan melayangkan pukulan. Suara gemuruh terdengar di udara, menunjukkan betapa kuatnya pukulannya. Chen Fan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tapi tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka meningkat, Chen Fan tidak keberatan sama sekali. Dia menjulurkan jarinya dan menjentikkannya. Dia mematahkan belati gadis berambut hijau itu dan membuat dadanya penyok, mendorongnya sejauh puluhan meter. Chen Fan segera melayangkan pukulan ke arah pria berotot itu. Retakan! Chen Fan mematahkan tinju pria berotot itu yang cukup keras untuk menembus dinding dan merobohkan tank. Energi serangannya menghempaskan pria itu ke udara. Dalam sekejap, kedua anggota tim pertarungan dewa dikalahkan. Chen Fan mendekati gadis berambut hijau itu dan bertanya, "Kamu tidak akan berani datang sendirian. Di mana yang lain? Bersembunyi dariku." "Haha, kamu akan segera melihatnya." Gadis berambut hijau itu tersenyum. Tubuhnya kemudian menjadi transparan dan dia berubah menjadi aliran air, merembes ke dalam tanah. Setelah itu, terdengar teriakan nyaring.
Itu sangat menusuk. Kehendak abadi Chen Fan merasakan ada sesuatu yang melintas ke arahnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya itu adalah tombak logam yang bergerak 10 kali kecepatan suara, lebih cepat dari pedang terbang. Ia memiliki kekuatan untuk menembus baja dan bahkan kehendak abadi Chen Fan tidak dapat menangkapnya. Ini adalah trik mereka yang sebenarnya.